berawal dari kita mengungkap kasus perampasan kendaraan bermotor, di mana TSK DPS ini berhasil kita tangkap, kemudian lakukan integrasi kepada tersangka secara mendetil, kemudian tersangka akhirnya mengakui bahwa pernah melakukan kasus pembunuhan, di mana tersangka mengatakan bahwa korban disembunyikan di dalam bak mandi. Kita langsung bersama tersangka menuju ke rumahnya tersangka, Kecamatan Boja. Di sana kita temukan seperti yang disampaikan tersangka, bak mandi ini berukuran kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Kemudian di atasnya ini ada 3 lapis cor. Begitu setelah dibongkar, kita mendapati korban yang sudah meninggal dunia atas nama FA tersebut dengan tanpa busana. Pada hari ini, kami beserta tim dari Satreskrim Polres Kendal akan melakukan pengecekan ke TKP lagi untuk menggali data-data atau fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh tersangka. Kamu kenal dengan korban awalnya gimana? Awalnya ya sih kita tukar nomor HP, Pak. Ya kita habis itu sering sharing. Hanya kita ada hubungan pacaran, Pak. Udah berapa lama kamu berhubungan sama korban? 4 bulan, Pak. 4 bulan? Iya, Pak. Setelah istri kamu tahu? Tidak tahu, Pak. Kami hanya datang bersama tim dan penyidik. Untuk tersangka tetap kami amankan di Polres karena kami juga tidak mau terjadi sesuatu yang merugikan baik terhadap tersangka ataupun terhadap perkara yang kami tangani. Saat ini kami berada di rumahnya milik tersangka perkara pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Februari, tapi pengakuan pelaku dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018. Ya, ini kami tunjukkan lokasi eksekusi maupun lokasi pembuangannya. Ya cuma pikirnya cuma panik, Pak. Bingung. Entah mau bawa kemana, si korban juga bingung. Saya juga takut. Waktu habis kejadiannya 3 hari, 4 hari sampai selanjutnya, sampai hari ke-7 itu. Kami sampaikan bahwa tempat ini atau tempat tidur ini yang dipergunakan oleh pelaku melakukan eksekusi terhadap korban atas nama FA. Dan di tempat ini juga sebelum dilakukan eksekusi antara pelaku dengan korban itu melakukan hubungan asmara. Dengan gimana? Ya hanya sekedar lewat mimpi lah. Dia nindihin saya lah. Dia mau ngajak-ngajak saya pergi lah. Dari situlah saya depresi, ya juga bingung. Seperti orang gila, jalan sendiri kayak gini-gini nggak jelas. Ini adalah bekas bak mandi di mana korban setelah dieksekusi dan dibunuh oleh pelaku, kemudian oleh pelaku korban dimasukkan ke bak mandi ini, yang mana sebelumnya bak mandi ini bentuknya adalah persegi 4 dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter, kemudian ketinggian sekitar 60 cm. Kejadian ini, menurut informasi yang kami terima, setelah kami melakukan pengungkapan, warga di sana sangat menggemparkan. Saya sebagai kepala desa Bugis ini merasa terkejut dengan adanya kejadian yang menggemparkan ini. Harapan kami memang langsung kami informasikan kepada masyarakat bahwa harus berhati-hati dengan orang-orang yang belum dikenal, lebih-lebih tinggal di sini, maka perlu pengawasan. Mboten nyangka. Wong nek mboten dhewe nggih dodolan nggih nempur nggih napa-napa kok. Terus pas bongkaran niki teng mriki panjenengan ningali mana? Ningali jelas teng Jekangkang, Bu. Posisine melumah ngeten to. Nggih. Sikile jekangkang. Sirahe ngeten. Nggih. Kaya boneka putih ya. Kaget. Kaget aku. Ngasih ketok-ketokan terus kok. Kalau sama pelakunya itu saya kurang kenal, cuma kalau yang istrinya kenal. Kebetulan saya kan tetangga kampung sini. Ya kalau masalah lewat tuh sering lewat depan rumah saya ya, cuman tahunya kan lewat aja sama anak istri. Tapi yang jelas kalau sama anak istri saya tahu pasti istrinya itu tetangga saya. Pembunuhnya itu kegiatannya seperti loper itu mainan itu, Mbak. Loper ke toko-toko ya.
Tapi yang saya heran itu kan tiap harinya dia kerjanya apa kan nggak jelas gitu ya Mbak ya, sering di rumah gitu. Ada kasus pembunuhan di sini tuh ya aktivitas seperti biasa. Mereka juga pergi, kita main ke tetangga. Saya kesini hari Senin, ini kan kebongkarnya hari Jumat. Pas hari Senin saya kesini, biasa-biasa aja, yang istrinya aja nyuci di kamar mandi itu kok. Nggak ngira aja pokoknya. Ya udah ada pembunuhan itu ternyata. Karena hari Jumat kan saya kesini hari Senin udah berapa hari. Nah itu. Untuk mengamankan tersangka dan untuk lancarnya proses rekonstruksi yang kami lakukan, maka pelaksanaan untuk rekonstruksi tidak kami lakukan di tempat kejadian perkara, tapi kami alihkan di Polres Kendal. Adegan pertama sesuai dengan kejadian dan hasil pemeriksaan yang ada, tersangka menjemput korban di rumah korban. Ada. Pelaku sampai di rumah korban kemudian langsung masuk ke dalam rumah pelaku. Ya. Karena lokasinya tidak satu lokasi dengan adegan berikutnya, sehingga tersangka tidak memungkinkan untuk melaksanakan adegan yang pertama, sehingga kami ganti dengan peran pengganti. Saya awalnya sih sebelum saya membunuh, saya sama si korban melakukan hubungan intim 1 kali Pak. Si korban mandi, habis mandi dia pakai celana warna hitam sama merah. Iya. Dia balik lagi ke tempat tidur. Korban duduk di tempat tidur bersama pelaku. Sambil ngobrol. Di sini adegan cekcok ya, mulai cekcok. Saya nagih utang yang 500.000 yang si korban pinjam sama saya itu. Terus saya langsung nanya, udah punya uang mau belum? Nah dari itulah dia langsung ngomel-ngomel. Kamu tuh laki-laki lanang-lanang muda-muda kok. Udah saat itulah saya naik pitam, saya emosi, si korban saya dorong Pak. Kemudian pelaku mendorong korban dan jatuh dalam keadaan terlungkup. Walaupun pelaksanaan rekonstruksi tidak di tempat kejadian perkara, tersangka juga melaksanakan adegan sebagaimana pada saat dia melakukan perbuatan tersebut di tempat kejadian perkara. Adegan ke-6, pelaku menindih korban dengan kedua lututnya. Bisa nggak kamu kakinya itu? Dia berontak, si korban berontak. Saya dorong lagi, saya tekan lagi sebagai itu, langsung batang lehernya saya pegang, saya burung ke kasur seperempet itu, terus saya spontan ambil selendang itu, lehernya saya jerat. Adegan ke-7, pelaku mengambil kain dan mengikatkan ke atas leher, kepada leher korban. Itu kainnya di situ. Berapa lama kemudian? Sekitar 20 menit Pak. Habis itu korban udah nggak sadar diri, kulit sudah ke biru-biruan. Selendang saya ambil, saya lepas dari lehernya. Saya panik. Dengan tersangka melakukan adegan yang sesuai dengan yang dia lakukan, maka kami selaku penyidik akan semakin mudah untuk melakukan pemberkasan. Saya bingung mau bawa kemana si korban, mau saya buang ke keluar, nanti tetangga juga tahu. Saya langsung masuk ke kamar mandi. Waktu itu bak mandi udah ada isinya. Saya kuras dulu, sambil nunggu airnya itu kering, sampai kering. Kepala korban saya pakai plastik dulu sama selendang itu, baru saya bopong ke bak mandi, saya masukkan. Si korban saya tutup plastik dulu setengah badan sampai penuh itu, atasnya saya kasih papan, kasih boot. Nah saya baru kasih cor itu Pak. Emang nggak tercium aroma bau? Selama 3 hari baru kecium, dia nanya lagi. Ya ambilnya anjir kayak gini ya ama sih, kayak darah kayak gini. Saya tutup lagi korban itu pasir dulu, saya tutup kasih bot, saya cor lagi, udah nggak bau itu Pak. Berarti Selama berapa lapis? 3 lapis Pak. 3 lapis ya. Ya cuma pikirnya hanya cuma panik Pak, bingung. Entah mau bawa kemana si korban juga bingung. Saya juga takut. Waktu habis kejadian ini 3 hari, 4 hari sampai selanjutnya sampai hari ke-7 itu si korban bayangin saya, datangin saya terus. Kasus yang kita terapkan dengan pasar berlapis yaitu 340 dengan adanya rencana untuk membunuh, kemudian 339 dan 338. Untuk 340 itu maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Buat istri dan anak, maafin ayah.
Ayah saya selalu salah. Ayah udah banyak salah sama kalian. Bener-bener nyesel. Ayah minta maaf. Buat anak-anak tabah, buat kakak, tolong jagain adik.